Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Chandra Permana dari program studi D4 Keperawatan Profesi Nurse, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan tema perilaku membuang sampah pada tempatnya. Untuk pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai pengertian sampah, yang kedua klasifikasi sampah, yang ketiga dampak banyak sampah, yang keempat manfaat membuang sampah dengan benar. Yang pertama pengertian sampah. Pengertian sampah yang akan saya sampaikan ya ini ada 3. Yang pertama secara umum, yang kedua menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yang ketiga menurut WHO. Untuk yang pertama pengertian sampah secara umum, sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Kalau menurut Undang-Undang Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Yang ketiga itu menurut WHO, menurut World Health Organization, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Klasifikasi sampah. Sampah dapat diklasifikasikan terdiri dari berbagai pandangan. Yang pertama, berkaitan dengan bahan penyusun sisa buangan. Ada 2, ada organik dan ada non-organik. Yang kedua, berdasarkan sifatnya atau zat kimia yang tergandung di dalamnya. Yang pertama ada organik, yang kedua anorganik, yang ketiga ada B3. Untuk klasifikasi sampah yang pertama, yang yaitu yang berkaitan dengan bahan penyusun sisa buangan. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati yang dengan mudah akan didegradasi oleh mikroorganisme atau mikroba. Proses degradasi oleh mikroorganisme berlangsung secara alami. Contoh sampah jenis ini adalah bahan buangan yang berasal dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting, dan lainnya. Tempat yang menyumbang banyak sampah organik, misalnya terdapat di pasar tradisional yang menghasilkan bahan buangan berupa sayuran, buah-buahan, dan juga yang lainnya. Untuk sampah yang kedua, berdasarkan klasifikasi berkaitan dengan bahan penyusunnya, yang kedua itu ada sampah anorganik, yang merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil pengolahan bahan tambang. Sebagian besar bahan buangan jenis ini tidak dapat dengan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme di alam dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat teruraikan sepenuhnya. Beberapa sampah anorganik dapat berupa produk yang sudah tidak terpakai yang berbahan dari plastik, kertas, kaca, keramik, logam, dan lainnya. Contoh bahan buangan ini adalah botol plastik. Contoh yang lainnya seperti kaleng, karton, dan lain-lain. Untuk klasifikasi sampah yang kedua, yaitu berdasarkan sifatnya atau zat kimia yang terkandung di dalamnya terbagi menjadi 3. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah B3. Yang pertama sampah organik atau dapat diurai atau disebut juga dengan degradable, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut, bisa dijadikan menjadi kompos. Yang kedua sampah anorganik atau tidak terurai atau undegradable, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas plastik mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk yang lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual diantaranya plastik wadah pembungkus makanan, botol, gelas bekas minuman, kaleng kaca, dan kertas, baik kertas itu kertas koran, kertas HVS, maupun kertas karton. Untuk sampah yang ketiga itu sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya.
Umumnya sampah jenis ini mengandung merkuri seperti kaleng bekas, cas semprot, atau minyak wangi. Namun, tidak menutup kemungkinan sampah yang mengandung jenis racun yang lain yang lebih berbahaya. Untuk dampak banyak sampah, yang pertama itu dilihat dari berhubungan dengan bencana. Yang kedua dilihat dari yang berhubungan dengan lingkungan. Untuk yang ketiga dilihat dari sudut pandang secara umum. Yang pertama itu dari lihat berhubungan dengan bencana, yaitu limbah bisa juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau selokan akan mencemari air yang berujung pada sungai. Ikan dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya akan mati, sehingga beberapa jenis akan hilang. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di perairan. Untuk yang kedua dari yang berhubungan dengan lingkungan, pembuangan sisa buangan ke aliran air secara terus-menerus juga akan menimbulkan tersumbatnya air. Penumpukan tersebut akan menghambat aliran air sehingga tinggi muka air akan meningkat secara perlahan ataupun secara cepat. Jika saluran air tidak dapat lagi menampung air, maka air akan keluar atau meluap dan menyebabkan banjir. Potensi banjir muncul ketika biasanya terjadi pada musim hujan. Untuk ketiga, dampak banyak sampah secara umum, sampah yang dibuang di sembarang tempat akan menyebabkan lingkungan yang kotor serta tidak enak untuk dipandang. Di samping itu, jika sisa buangan tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat, pasti akan menyebabkan orang yang tinggal di sekitarnya akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya itu perilaku membuang sampah. Perilaku membuang sampah ini ada 4, ada reuse, ada recycle, dan replace. Untuk reduce atau pengurangan yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan tidak memakai atau tidak menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Yang kedua itu reuse atau penggunaan kembali, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama maupun fungsi yang lainnya. Yang ketiga itu recycle atau daur ulang, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan mengolah kembali sampah yang tidak terpakai menjadi barang atau produk yang baru yang dapat bermanfaat. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan barang yang dapat dijual kembali sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi. Yang keempat ada replace yaitu merecek kembali barang yang kita gunakan sehari-hari. Lalu gantilah barang-barang yang sekali pakai yang biasa kita digunakan dengan yang lebih tahan lama. Replace juga disebut sebagai suatu upaya penggantian atau pemakaian yang alternatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada promosi kesehatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.